warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang singkat ini. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat supaya bisa selamat dunia akhirat. Di akhirat selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah. Dan yang kedua, dengan kemudahan dan taufik dari Allah kita bisa hadir di sini untuk melakukan sebab-sebab agar Allah ridha, agar Allah merahmati kita dan Allah memberikan pahala kepada kita sekalian. Sebab-sebab yang kita lakukan di majelis ini adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan salat, baik yang fardu maupun yang sunnah, berzikir seraya dihayati dalam rangka mensucikan Allah, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah, dan doa seraya kita menghinakan diri kita kepada Allah yang maha mulia, seraya kita menunjukkan kefakiran dan kebutuhan kita kepada Allah yang maha kaya, dan juga kita thalabul ilmi, mempelajari ilmu yang datang dari Allah untuk bisa lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengenal syariatnya, yang kemudian dengan syariatnya ini kita menjadi selamat dan bahagia dunia hingga akhirat. Oleh karena itu, dalam waktu yang hanya beberapa menit saja insyaallah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dengan ikhlas saja, tapi lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Memperhatikan dengan penuh perhatian, duduk dengan tenang tapi bukan mengantuk. Maka itu untuk menunjukkan kesempurnaan kita, kehadiran kita di sini untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meraih semua kebaikan-kebaikan di majelis ini yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kaji lagi kitab Riyadhus Shalihin, bab bayani kasrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan.
Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari di kitab saya dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjidi. Banu Salimah menginginkan mereka pindah tempat dekat dengan areal masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beritanya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang keinginan Bani Salimah untuk pindah tempat, pindah rumah mendekati areal masjid. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian menginginkan pindah tempat, pindah rumah mendekati areal masjidkah? Jadi ini adalah bentuk pertanyaan, bentuk klarifikasi, tasabut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Salimah. Faqalu, maka mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, qad aradna dzalika, sungguh kami menginginkan hal yang demikian itu. Faqala, maka Nabi bersabda, Bani Salimata diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Wahai Bani Salimah, kalian tetap di kampung halaman kalian. Bekas-bekas langkah kaki kalian akan dicatat sebagai pahala. Kalian tetap tinggal di kampung halaman kalian. Bekas-bekas langkah kalian menuju masjid dicatat sebagai nilai pahala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim juga, inna bi kulli khatwatin darajatan, sesungguhnya pada setiap langkah kaki menuju masjid itu diangkat 1 derajat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab bayan kasrati turukil khair, penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana yang ditampilkan dalam hadis ini, nanti tentu kita akan bisa memahaminya. Di mana ini ada cerita singkat bahwa Bani Salimah menginginkan mereka pindah rumah mendekati areal masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita sudah bisa memahami keinginan mereka itu terdorong oleh apa? Ya, oleh kebaikan. Ingin dekat dengan masjid supaya lebih mudah untuk menuju masjid karena lebih dekat. Ya. Nah, mungkin sebagaimana kita ya. Kita punya masjid ini, Masjid Nidaul Fitrah. Dan kita rata-rata kepingin rumah kita ini dekat dengan Masjid Nidaul Fitrah. Ya. Dari berbagai arah ingin mendekat dengan masjid ini,
supaya lebih mudah jangkauannya menuju masjid ini untuk segera hadir di masjid ini, melaksanakan sholatnya, mengikuti ta'allumnya, bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang Islami yang ada di sini, bisa memiliki community atau komunitas sesama ikhwan akhwat yang seakidah dan semanhaj. Nah, kurang lebih keinginan Bani Salimah untuk pindah mendekati Masjid Nabi ya juga seperti itu. Sekalipun tentu tidak ada catatan supaya bisa menyekolahkan anaknya lah gitu ya. Tapi intinya untuk ngaji, semua keluarganya ikut, istrinya, anaknya ikut ngaji, mendapatkan ya siraman-siraman rohani dari Nabi SAW. Dan yang paling utama adalah supaya lebih cepat untuk bisa hadir ke masjid ketika mendengar seruan atau panggilan adzan, melaksanakan sholat berjamaah. Maka berita ini sampailah kepada Nabi SAW, dan kita akan melihat bagaimana jawaban sekaligus solusi dari Nabi SAW yang bijak, yang tentunya keputusannya ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi pelajaran bagi umatnya di belakang hari, termasuk kita ini. Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Bani Salimah, dan beliau tasabut dulu demi mendengar berita tentang Bani Salimah ini. Nabi tidak langsung menerima berita ini mentah-mentah, tapi Nabi ingin mematangkan dulu dengan tasabut, kalau bahasa kitanya klarifikasi. Ini pelajaran yang luar biasa dan kaidah yang luar biasa yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam masalah menerima khabar, dalam masalah menerima informasi tentang apapun dan tentang siapapun. Tidak tergesa-gesa disikapi, apalagi dijawab dan diberi solusi, tapi diklirkan dulu, diperjelas dulu tentang persoalannya, dan langsung klarifikasinya kepada pihak yang bersangkutan, tidak melewati orang ketiga lagi. Ini adalah kaidah yang patut kita camkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam perjuangan dakwah. Semoga tidak lupa pelajaran ini, karena tidak sedikit dan berapa banyak fitnah terjadi dikarenakan kita menanggapi kabar ini tidak melewati kaidah ilmiah yang sebenarnya telah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita perhatikan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menemui dulu Banu Salimah, kemudian Nabi mengklarifikasi beritanya. Innahu qad balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Bahkan ini Nabi memberikan ungkapan yang sangat hati-hati, ya. Tidak kemudian mengatakan apakah kalian benar menginginkan, tidak begitu bahasanya. Lebih hati-hati lagi, sesungguhnya beritanya telah sampai kepada saya. Nah, itu sangat netral sekali. Sungguh telah sampai laporan berita kepadaku. Jadi Nabi tahunya dari mana? Dari berita, dari kabar pihak ketiga, dari sahabat-sahabat yang lain gitu. Jadi Nabi menceritakannya begitu. Telah sampai kabar berita kepadaku bahwa kalian menginginkan pindah tempat-tempat tinggal kalian mendekati areal masjid ini. Benarkah hal ini? Nah,
Maka dijawab oleh mereka, "Na'am, betul." Gitu. Nah, jadi sudah sinkron kan? Ya, "Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik." Memang kami menginginkan hal seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah benar yang bersangkutan memang seperti yang dilaporkan, seperti kabar yang beredar, maka barulah Nabi SAW menyikapi, memberikan petuah, memberikan solusi, dan menjelaskan tentang tambahan ilmu bagi mereka, bahwa tidak selalu yang dekat masjid ini lebih besar pahalanya dan yang jauh dari masjid sedikit pahalanya. Ada sisi lain yang mungkin oleh Banu Salamah belum terfikirkan. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Bani Salimata diyarukum tuktab asarukum, diyarukum tuktab asarukum." Kalian tetap saja tinggal di kampung kalian, langkah-langkah kalian menuju masjid ini dicatat sebagai nilai pahala. Artinya semakin jauh tempat tinggal seseorang dari masjid, lalu dia melangkahkan kakinya menuju masjid untuk ibadah di masjid, tentu pahalanya semakin besar. Ya, karena disebutkan di dalam riwayat yang lain, pada setiap langkah hitungannya adalah diangkat 1 derajat, dan dalam riwayat yang lain sekaligus dihapus 1 kesalahan tiap langkah. Berarti kalau semakin banyak langkahnya, semakin banyak dia diangkat derajatnya, dan semakin banyak dosa-dosanya yang berguguran dikarenakan jauhnya. Karena apa? Sisi yang lain tentu ya tidak selalu kemudian semua sahabat ini harus berkumpul dengan masjid ya, dekat dengan masjid, karena mungkin arealnya sudah terlalu padat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, justru ada nilai positifnya ketika jamaah atau para sahabat ini bertebaran supaya nanti dakwah semakin meluas, ya, semakin menggema ke berbagai penjuru. Nah, oleh karena itu hadis ini menjadi bahan pemikiran bagi kita yang mencita-citakan untuk tinggal dekat Masjid Nidaul Fitrah. Tidaklah itu selalu baik, ya. Artinya bukanlah hal yang seharusnya kita jadikan sebagai masalah itu. Ya. Ada sisi lain yang perlu kita pahami, bahwa dengan jauhnya kita dari masjid ini semakin memperbesar nilai pahalanya. Dan juga supaya dakwah lebih menyebar ke tempat yang lebih jauh, ya. Dan belum lagi juga kendalanya, tidak semudah itu kita bisa pindah rumah kemudian bertempat tinggal di dekat masjid seperti Masjid Nidaul Fitrah ini, ya. Rumah yang telah ada tidak semudah itu juga terjual dengan harga yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian andaikan rumah kita sudah terjual, apakah dengan semudah itu kita dapat tanah ataupun mungkin rumah yang cocok, yang layak buat kita dan keluarga kita, yang tempatnya dekat dengan masjid ini? Tidak semudah itu. Maka sudahlah, jangan memunculkan masalah baru, tetapi apa yang telah ada disikapi dengan sikap yang tepat, maka akan mendapatkan maslahat yang juga tidak kalah besarnya. Sebagaimana fatwa Rasulullah SAW atau jawaban Rasulullah SAW kepada Bani Salimah. Mereka dihimbau oleh Nabi SAW untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka sebagaimana semula. Langkah kaki mereka yang semakin banyak langkahnya menuju Masjid Nabawi, itu semakin membesar nilai pahalanya. Diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Bayangkan tiap hari misalnya 24 jam minimal 5 kali untuk sholat fardu misalnya, atau mungkin yang kurang dari itu,
karena mungkin di dekat rumahnya juga ada masjid yang dekat dengan dia, sebaiknya jangan dilewati saja. Ya, kesini mungkin sesekali untuk Jumatan, untuk ngaji, untuk kegiatan dakwah dan yang lainnya. Untuk sholat 5 waktunya tidak selalu harus di sini misalnya. Ya, tidak masalah itu. Dan Allah Maha pandai tentunya dalam menghitung perjuangan seorang hamba dalam menuju masjid disebabkan karena jarak yang jauh. Tidak kemudian kita pahami secara saklek bahwa sekalipun jauh, supaya pas dengan hadisnya ini kita jangan naik kendaraan gitu, tapi jalan kaki gitu. Karena dalam hadisnya itu inna bikulli khutwah darajah, pada setiap langkah kaki itu diangkat 1 derajat ya. Akhirnya kemudian mengambil kesimpulan kalau begitu harus dengan jalan kaki. Di rumahnya punya sepeda motor, di rumahnya punya mobil, tidak dipakai. Kalau ke masjid jalan kaki. Dia menempuh jarak 2 kilo misalnya, 2 kilometer. Seperti rumahnya Akhi Arif Soeharnowo itu, lumayan jauh tuh di sana. Lalu misalnya berkeputusan jalan kaki saja Ustaz. Wah, ya ini tentu berabe lah ini. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Bisa 1 jam barangkali. Itu perginya, pulangnya 1 jam lagi, 2 jam. 2 jam habis di jalan. Belum lagi nanti kekhawatirannya tertinggal jamaah di sini. Belum lagi nanti keringat derumus, mandi keringat ya ketika mau melaksanakan sholat. Tentu kita tidak menyimpulkan seperti itu. Masalah menghitung nilai pahalanya, diangkat derajat, dihapuskan dosa, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk menghitung nilai pahalanya. Jangan mempersulit diri ketika ada sarana untuk mempermudah. Itu tidak sesuai dengan kaedahnya itu. Menyulit-nyulitkan diri sendiri dengan sengaja, padahal ada sarana untuk memudahkan kita. Ya, kesulitan itu hendaknya timbul secara alami. Gitu. Kecuali kalau kita misalnya sudah tidak punya apa-apa. Kendaraan tidak punya, ya mobil, sepeda motor, sepeda ontel pun nggak punya misalnya. Ya. Tidak ada yang lain ya, kecuali dia hanya bisa berjalan. Nah, barulah itu dia menemukan kesulitan yang sifatnya secara alami. Kalau masih ada hal-hal yang lebih mudah bagi dia, pilihlah yang mudah. Karena ini adalah sikap yang selalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam segala hal selalu memilih yang termudah selagi tidak mengandung dosa. Tapi kalau mengandung dosa, Nabi adalah orang yang paling jauh dari dosa. Itu kaidahnya. Iya. Demikian juga kita tidak menyimpulkan secara konyol supaya dapat pahalanya mau ke Masjidil Fitro keliling-keliling dulu supaya pahalanya banyak. Ya, naik sepeda motor mau nyampe Idul Fitro keliling dulu gitu kemana? Karena semakin banyak langkah kakinya dan atau putaran roda kendaraannya, ini nanti semakin besar apanya? Pahalanya. Ini kesimpulan yang konyol gitu ya. Iya, jadi langsung saja ya menempuh jalan yang terdekat dengan masjid ini. Bukankah nilai pahala itu juga bukan hanya dihitung dari sisi langkah kaki ataupun perjalanan kita menuju masjid saja, tapi ketika bersegera ke masjid kan juga sudah pahala. Ketika bersegera di masjid nanti berkesempatan untuk sholat sunnah, untuk zikir, untuk berdoa antara azan dan iqamah, karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, tentu kesimpulan kita seperti itu. Nah, itulah yang mungkin dapat kita pahami ya. Dan terkait dengan bab yaitu bayan kasrati turukul khair, yaitu apa? Melangkahkan kaki menuju masjid. Yang pada hukum asalnya adalah perkara mubah,
tapi bisa bernilai pahala karena maksud, niat dan tujuannya ibadah. Jangan dipahami bahwa melangkahkan kaki, sekedar melangkahkan kaki itu adalah ibadah secara zatnya, bukan. Tidak ada ibadah itu dengan melangkahkan kaki secara zatnya, kecuali seperti misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah atau sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi untuk jalan kaki biasa dari satu tempat ke tempat yang lain bukan dianggap ibadah. Ya, tetapi karena niat, tujuan dan maksudnya untuk ibadah, maka langkah-langkah kaki kita ini bernilai pahala. Bisa dipahami ya? Maka ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikhiyah, hukmul wasail kal maqasid. Hukum sarana-sarana itu seperti hukum maksud-maksudnya. Karena maksudnya ibadah, maka sarana untuk menunjang menuju maksud tersebut tercapai itu akhirnya bernilai pahala. Bisa dipahami saya kira itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim yang hampir mirip dengan hadis yang barusan kita baca dari Abu Al-Mundhir Ubay bin Ka'ab. Ya, ini ahli Al-Qur'an ya, dan ya pencatat wahyu radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Ada seorang laki-laki yang saya tidak tahu, dia adalah seorang laki-laki yang paling jauh jarak tempat tinggalnya dari masjid. Gitu. Ya. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dia tidak pernah ketinggalan salat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, au faqultu lahu, atau aku mengatakan kepadanya, lawis taraita himaran tarkabuhu fid dhulma'i wa fir ramda'i. Jadi ini sebuah usulan. Bagaimana sekiranya kamu membeli seekor keledai? Ya, keledai kan lebih murah daripada kuda ya. Ya keledai lah, ya sepeda motor yang second gitu lah. Yang mereknya juga mungkin himar juga barangkali. Jangan merek kuda, mereknya keledai gitu. Ya. Kalau ada bisa dikasih tahu ke saya itu. Yang kamu menaikinya fiddolma, di kegelapan malam, wa fir ramda, dan di siang hari yang panas. Ini dua keadaan, dua situasi yang memang berat untuk melakukan perjalanan dari rumah ke masjid. Pertama di malam hari yang gelap, mungkin untuk sholat isya, sholat subuh gitu kan. Yang kedua di siang hari yang panas, yaitu waktu duhur atau mungkin untuk Jumatan. Faqala, maka orang ini berkata, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Tidaklah menggembirakan saya bahwa tempat tinggal saya ini dekat dengan masjid. Itu. Inni uridu an yuktaba li mamsaya ilal masjid. Saya ingin dicatat pahala untuk saya, ya, perjalanan saya menuju masjid, langkah kaki saya menuju masjid. Waruju'i idza raja'tu ila ahli, dan sekembalinya dari masjid menuju keluargaku. Nah, dia sudah sampai kepadanya ilmu bahwa walaupun jauh dia akan tetap sabar menempuhnya karena betapa besar nilai pahalanya. PP berangkatnya, perginya berpahala, pulangnya pun apa? Berpahala. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu
Yang demikian itu semuanya. Nah, jadi ini hadis ini ya semakna dengan hadis yang tadi kita baca, ya, bahwa ada keutamaan juga, ada kelebihan juga. Tidak semata-mata masalah ketika tempat tinggal kita jauh dari masjid, ya. Nah, ini yang harus kita catat. Ya, di situ letak besarnya nilai pahala dengan jauhnya jarak tempat tinggal kita menuju masjid. Hadis berikutnya. Sebentar lagi Isya insyaallah. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Jadikan sebagai wasilah, sebagai sebab supaya di akhirat kita tidak disentuh jilatan api neraka. Apa yang kita punya? Salafus saleh, mereka menggemarkan diri mereka untuk sedekah tiap hari. Sampai-sampai ketika dalam satu hari tidak punya apa-apa, dia bersedekah hanya dengan sebiji bawang putih. Bawang putih, sebiji bawang putih dikasihkan tetangganya. Dan antum saya kira lebih dari itu, tiap hari selalu ada saja. Karena apa? Demi untuk dijadikan sebab agar di akhirat tidak disentuh api neraka. Mengikuti pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kalian walaupun dengan sedekah. Syik itu artinya separuh. Jadi kita punya satu biji kurma, ya, kita belah jadi dua. Ya, dagingnya itu, dagingnya kita belah jadi dua. Separuhnya kita makan, separuhnya kita kasih orang lain. Jangan dipahami satu biji kurma dibelah, dagingnya kita makan, bijinya dikasihkan orang lain. Ini pelecehan tentunya. Biji kurma buat apa biji kurma? Syikki ya separuh. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah SAW. Ini digambarkan lebih lengkap lagi dari hadis yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin, tidaklah ada seorang pun di antara kalian, berarti semua kita, ya, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidaklah ada di antara Allah dan hamba, yang Allah berbicara kepada hamba ini, seorang penterjemah. Allah berbicara langsung kepada hambanya satu persatu. Ya. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Maka dia melihat, menengok ke samping kanannya, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang telah dilakukannya. Ya, amal-amal yang sudah dilakukannya. Wa yanduru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dan dia melihat ke samping kirinya, tidaklah dia melihat apa-apa kecuali amal yang telah dia lakukan. Boleh jadi yang sebelah kanan amal kebaikannya, yang sebelah kiri amal keburukan. Inilah sesuai dengan ayat yang tadi saya baca dalam muqaddimah surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin.
setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menyongsong hari esok, maksudnya hari akhirat. Karena kalau hari esok di dunia ini nggak mesti, siapa tahu malam ini kita mati, besok kita tidak melihat lagi matahari terbit dari timur. Andaikan besok kita diberi oleh Allah, itu pun sebentar juga, nanti ujung-ujungnya kita mati. Tapi kalau hari esok yang namanya akhirat, itu pasti dan kekal abadi. Maka maksud dari lighad itu adalah liyaumil qiyamah, akhirat. Nah, seperti dalam hadis ini, wa yanduru baina yadayhi, dia melihat ke depannya, ya, melihat sebelah kanan amal, sebelah kiri amal dia, lalu dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi, tidaklah dia melihat apapun kecuali neraka yang ada di hadapan wajahnya. Waduh, ini keadaan yang sangat menegangkan sekali, dan ini nanti kita akan hadapi seperti ini. Ya, neraka siksaannya tidak bisa kita bayangkan. Padahal andaikan kita membandingkan dengan siksaan di dunia saja, kita sudah merasa ngeri. Bagaimana kalau kita ini di sidang, lalu di hadapan kita sana sudah siap algojo dengan pedangnya yang tajam, siap memenggal kepala kita. Kira-kira gimana? Padahal pemandangan neraka jauh lebih mengerikan lagi daripada itu. Kita sedang di sidang, di hadapan kita banyak orang sedang disiksa. Ada yang matanya dicungkil dengan pisau, ada yang lidahnya digunting. Dan kita akan menuju ke sana. Tergantung dari persidangan ini selamat apa tidak. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Apa yang kita punya sekarang ini, mari kita kerahkan, jadikan sebagai sebab sebelum hari yang dikabarkan dalam hadis ini terjadi. Keburu kita mati, sementara banyak harta kita menumpuk, belum kita rubah jadi pahala. Harta kita yang menumpuk tidak bisa kita bawa mati, tapi menjadi ahli waris, menjadi haknya ahli waris kita. Ya, nah ini renungkan hadis ini, luar biasa ini. Satu gambaran yang mengerikan, yang mencemaskan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fattakun nara walau bisikki tamrah. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Maka selamatkan diri kalian dari neraka itu walaupun dengan sekedar sedekah separuh biji kurma. Maka barang siapa yang tidak menemukan satu biji kurma saja, fabi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik yang mengandung pahala. Banyak ucapan yang baik, mengumandangkan adzan, mengumandangkan iqamah, membaca Al-Quran, kemana-mana bawa Quran kecil sambil menunggu antrian baca Quran. Ini sebagai sebab supaya nanti kita tidak dijilat api neraka. Ini namanya kalimat thayyibah. Ta'lim, menyampaikan ilmu. Ta'alum, belajar yang di situ ada unsur kita berbicara. Apa sih contohnya belajar yang ada unsur bicara itu? Hah? Ngaji apa ini? Biasanya kalau ngaji kan diam-diam tuh. Udah diam ngantuk lagi, diam. Ngaji apa yang ada ngomongnya? Hah? Ngaji apa? Tajwid, tahsin ya, tahfidz ya, tasrif. Tasrif harus ngomong. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, kan ngomong. Nah, itu namanya kalimah thayyibah. Itu kata Nabi pengganti kalau kita nggak punya
1 biji kurma untuk kita sedekahkan, maka kita bersedekah dengan lisan kita, dengan mengucapkan kalimah thayyibah. Nah, jadi ini adalah termasuk jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali kepada hal yang menarik dari hadis ini. Bagaimana keadaan kita nanti di akhirat? Allah memanggil hambanya, Allah menghadapi hambanya satu persatu, yang di situ tidak ada perantara lagi, tidak ada orang ketiga lagi. Lalu Allah mengadili kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada hambanya pada hari kiamat tanpa ada juru penterjemah. Berbicara langsung kepada hambanya yang mukmin. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah menunjukkan kepada hambanya yang mukmin ini dosa-dosanya, dijelaskan satu persatu dosanya itu. Allah mengatakan, amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Bukankah kamu sudah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu di hari ini, di hari itu? Allah kan ihsa, artinya merekam, mencatat semua perbuatan kita, semua perkataan kita selama hidup di dunia ini, semenjak kita balik. Fa idza aqarra biha, ketika hambanya yang mukmin ini mengakui dosa-dosanya, wa dhanna annahu qad halak, dan dia telah menyangka akan binasa. Aduh, ini dosa banyak sekali. Semua yang Allah tunjukkan itu memang tidak mengada-ngada, semua memang sudah pernah dilakukannya ketika di dunia. Padahal di depan itu sudah api neraka menyala-nyala. Ya, nah ini keadaan seperti ini luar biasa, mencemaskan kita. Ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman sebagai bentuk rahmatnya kepada orang mukmin yang bertauhid, keutamaan dari tauhidnya. Ketika Allah berkehendak untuk memaafkan dosa-dosanya, maka dia mengatakan, inni qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Sesungguhnya aku telah menutupi kesalahan-kesalahanmu, aib-aibmu ketika kamu di dunia. Aib kita banyak di masa lalu, tapi tidak ada orang lain yang tahu. Itu Allah sudah menutupnya dengan tirainya di dunia ini. Maka jangan kita menyingkap tirainya ini. Jangan kita menceritakan aib-aib kita, apalagi dengan nada membanggakan. Ya, ada orang tua bertemu sama anak muda yang sedang teler minum khamar 1 botol. Orang tua ini mengatakan, ah kamu baru minum 1 botol aja udah gayamu. Aku dulu 1 drum. Membanggakan diri karena maksiatnya. Iya. Ini sudah ditutup oleh Allah, jangan dibuka. Kita bersyukur kepada Allah, aib-aib ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian kita sendiri. Ya. Andaikan dosa-dosa aib-aib ini dibuka, aduh, bahasa kitanya muka kita mau ditaruh di mana ini ketemu sama orang-orang. Apalagi ketahuan sama istri sendiri, waduh malu sekali. Nah, jadi sudah, kalau sudah yang lalu sudahlah, kita menyesal, kita taubat, sudah, jangan dikorek-korek lagi. Jadikan sebagai pembelajaran buat kita untuk masa depan. Ya, nah ini. Kemudian Allah mengatakan, dan aku ampuni dosa-dosamu ini pada hari ini. Rahmat Allah. Allah berkehendak memberikan maaf kepada hambanya yang ahli tauhid. Lah ini sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jika kamu datang menghadapku ya dengan membawa dosa sepenuh bumi, bikurabil
bi qurabid dunya khati'atan, sepenuh bumi. La tusriku bi syai'a, tapi kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa tauhid, tidak menyekutukan aku dengan apapun. La ataituka bi qurabiha magfiratan, aku akan mendatangi kamu juga dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Punah, habis. Ini keutamaan ahli tauhid jika Allah berkehendak. Tapi bisa juga Allah berkehendak lain, menyiksa hambanya setimpal dengan dosanya, tapi tidak kekal di neraka karena bertauhid. Ya. Nah, ini yang harus menjadi renungan kita. Pesan dari Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Coba ditulis oleh Takmir Masjid Nidaul Fitrah, hadis ini ditulis, ya, supaya jamaah kita ini tertarik untuk banyak-banyak, jika memang punya harta yang banyak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Termasuk Takmir Masjid Nidaul Fitrah ini juga memfasilitasi dan membantu hadirin dan hadirat sekalian untuk bisa menyalurkan sebagian hartanya supaya menjadi perisai dan tameng yang bisa menghalangi jilatan api neraka di akhirat nanti. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ketua Takmir, ya, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk membantu jenengan menyalurkan sebagian hartanya. Dan insya Allah juga akan menerima, walaupun kurma setengah biji pun akan diterima insya Allah. Nanti kalau berapa ribu jamaah menyumbang separuh biji kurma dikumpulkan, kan jadi tontonan gitu loh. Maksudnya tontonan itu dilihat banyak orang gitu. Ya. Lumayan bisa dijus. Nanti ketika sudah bisa dijus, dimasukkan botol, dikemas dengan bagus, kasih merek Nidaul Fitrah, dijual. Lah nanti untungnya buat nyumbang masjid bisa. Kalau memang tidak ada yang lain kecuali kurma, itu pun setengah biji gitu. Ya, jadi kita tersemangati dengan hadis Nabi yang terakhir saya sampaikan di malam hari ini, ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Selamatkan diri kita semua dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Ini saja yang dapat kita bahas dan saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Untuk selebihnya mungkin ada pesan dari Takmir Masjid Nidaul Fitrah untuk menyampaikan informasi-informasi penting seputar kemaslahatan kita semua, dunia akhirat, terutama akhirat. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.